भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचा जशील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की श्री राधा कृष्ण गोपतिनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की श्रीमती राधारणी की हरिनाम संकीर्तन की जय गौतम
All glory All glory All glory Shri Guru Shri Gauranga. Om Jnana-Timidasya Jnana-Anjana-Salakaya Chakkurumritam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhisam Stapitam yena Bhutale Swayam Rupa Karamaya Dadati Swapadamika. Vandeham Shri Guru Shri Rupa Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sarvajam Sarvaitam Sarvarupam Pajinam Senam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sarvadalita Shri Sarvadalita He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tata Kanchana Maranini Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhangu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vacha Pantitanam Pavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahadanyaya Krishna Prema Pranayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Varati Shri Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Adatalila Maya Vigraya Ema Vadibhyo Chavisundaraya Tasme Mahaprema Rasa Pranaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for giving opportunity to speak Krishna Katha here. Terima kasih banyak atas kesempatan dan acara yang disusun di mana Guru Maharaj bisa menyampaikan Krishna Katha di sini. We are all having some pride. Kita semuanya memiliki sifat sombong ataupun sifat angkuh. Even those who are saying we don't have pride, but they are saying we are Vaishnava, they are also having pride. Ya, bahkan mereka yang sudah mengatakan saya tidak memiliki lagi kesombongan, tapi dengan mengatakan dirinya sebagai Vaishnava, dia juga sebenarnya memiliki kesombongan. So if someone is thinking he is a Vaishnava, he is having pride. Kalau seseorang berpikir bahwa dirinya seorang Vaishnava, maka dia sedang mengembangkan sifat angkuh ataupun sifat sombong. Vaishnava song is there. Ami to Vaishnava buddhi hoile amani naha ami pratishtha sasi hudaya dusil hoibo niragan. If I think that I am a Vaishnava, Dalam sebuah lagu Vaishnava dikatakan, jika saya berpikir bahwa saya ini adalah seorang Vaishnava, I will not give respect to anyone. maka saya akan berpikir saya tidak perlu memberikan penghormatan pada setiap orang. So pratishtha desire will come. Maka dengan cara demikian, maka pratishta
akan and our muncul. heart will become contaminated. Dan dengan kemunculnya pratista ini, maka hati kita menjadi kotor, menjadi tercemar. So those who are saying I am Vaishnava, they are actually not Vaishnava. Jadi mereka yang mengatakan dirinya sebagai seorang Vaisnava, dia bukanlah Vaisnava. Those who are thinking I am Vaishnava, they have never seen the lotus feet of Guru. Jadi mereka yang mengatakan dirinya sebagai seorang Vaisnava, dia tidak pernah melihat kaki Padma Guru. And Gurudev, when he is saying, I am a degraded soul, I am a fallen self. Dan ketika Guru mengatakan saya ini adalah roh yang jatuh, saya adalah orang yang paling merosot, So I will put faith on that and I will think that my Gurudev is degraded one. dan kemudian kita mengembangkan keyakinan pada hal itu, dan kemudian kita berpikir bahwa guru kita adalah orang yang jatuh. This is called Akshaja Vichar. Inilah yang disebut dengan aksaja wicara. This sensual consideration. Ataupun pertimbangan yang bersifat indriawi. So, therefore we are not able to see Gurudev's real Swarup. What is the real Swarup of Guru? Karena itu kita tidak mampu untuk dapat melihat, mengerti identitas guru kita yang sebenarnya, identitas guru kita yang sejati. When we are not able to see the Swarup of Gurudev, then we will go to Raudava Narka. Ya, maka jika kita tidak mampu lagi melihat identitas guru kita yang sejati, maka kita sedang menempuh jalan menuju neraka. If someone is having faith on Guru and Bhagavan Krishna, Jika seseorang sungguh-sungguh memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat kepada guru dan Krishna, in their heart the Paramatma, this truth will appear. maka kebenaran sejati di dalam hatinya akan muncul. So those who are having faith, Gurudev give them some benefit, some ortha. Jika dia seorang sisya memiliki keyakinan yang kokoh pada guru dan Krishna, maka guru akan memberikan karunia kepada penyembah itu. That means he gives spiritual realization. Itu artinya guru akan memberikan dia sebuah keinsiapan diri pada sisya. Those who are not having faith towards Gurudev, Jadi mereka yang tidak memiliki keyakinan kepada guru, Gurudev cheats him. maka guru akan menipu dia. He gets cheating only from Gurudev. Dia hanya mendapatkan wancana dari guru rohani. Because he is having that much qualification. Karena dia hanya memiliki kualifikasi sebanyak itu. So Srimad Bhagavatam saying there is no any auspicious activities like serving to the Adakshaya Vastu. Ya, karena itu di Srimad Bhagavatam dijelaskan tidak ada kegiatan yang lebih mujur daripada melayani kaki Padma Adakshaya Sri Bhagavan. Who can serve Bhagavan? Siapa yang sungguh-sungguh dapat melayani Sri Bhagavan, melayani Tuhan? Our Gurudev can serve Bhagavan. Hanya guru kerohanian kita lah yang sungguh-sungguh mampu melayani Sri Bhagavan. I have no qualification to serve Bhagavan. Saya sendiri tidak memiliki kualifikasi apapun untuk melayani Tuhan. So this type of realization where there is no this type of realization, so there only he is having material knowledge. Jadi kalau orang hanya memiliki keinsapan seperti ini, dia hanya memiliki pengetahuan material, They will be engaged in other activities. maka dia akan menyibukkan dirinya dalam pelayanan yang lain. So they will not get any auspiciousness in their life. Dia tidak akan memperoleh kemujuran apapun dalam hidupnya. So Bhagavan Krishna is Adakshaya Vastu. Bhagavan Sri Krishna adalah Adakshaya Vastu. Without his seva, Tanpa mempersembahkan pengabdian pelayanan kepada beliau, we cannot say that we have achieved or we are doing our dharma perfectly. ya. Jadi jangan pernah kita berpikir, kita mengatakan bahwa kita sudah melaksanakan dharma kita dengan sempurna. So Adakshaya Vastu seva, all troubles are there. Ketika kita melaksanakan pelayanan kepada Adakshaya Vastu ataupun kepada Sri Bhagavan, ya,
banyak kesulitan yang akan muncul di sana. How we can do Adhikya Vastu Seva? Bagaimana kita melaksanakan adok saja wastu sewa ini? Without Guru's mercy, we cannot do Adhikya Vastu Seva. Tanpa karunia dari guru kerohanian, kita tidak mungkin untuk dapat melayani Sri Bhagavan adok saja wastu Bhagavan. If you not go to Guru Pada Padma, only will take Diksha. What is the meaning of that? Jika kita tidak pernah datang dan mendekati kaki Padma Guru kerohanian, yang kita hanya mengambil diksa saja dari beliau, apa manfaatnya diksa itu? We have gotten Diksha, but we have not gotten Divya Jnana. Kita memperoleh diksa, karunia diksa dari guru, tapi kita tidak akan memperoleh Divya Jnana. So if there is no Divya Jnana, Jadi jika kita tidak mau mendapatkan Divya Jnana ini, we will be always engaged in Itara Seva. Krishnetara Seva means other than Krishna Seva. maka kita hanya akan menibukkan pelayanan kita kepada objek yang selain Krishna. So those who are Dambika, those who are proud fellow, Jadi mereka yang disebut sebagai dandika ataupun orang yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, so they did not get any Divya Jnana, they don't get any Divya Jnana or Samanda Jnana. mereka tidak akan pernah mendapatkan Divya Jnana, pengetahuan rohani ataupun Sambandha Jnana, ya, merasa terhubung dirinya dengan Krishna. But they claim that they have taken Diksha from Guru. Tapi dia menyatakan dirinya telah mendapatkan diksa dari guru kerohanian. So this is not having any meaning. This type of Diksha has no meaning. Jadi diksa seperti itu tidak akan pernah memberikan makna ataupun arti apapun. Diksha means one has to get Divya Jnana. Diksa artinya adalah seseorang harus mendapatkan karunia berupa Divya Jnana, pengetahuan rohani dari sang guru kerohanian. So why one is not getting Divya Jnana? Kenapa orang tidak mendapatkan Divya Jnana walaupun dia sudah menerima diksa? Because we are not thinking he is Guru. Karena kita berpikir bahwa beliau adalah guru We are Sishya. dan kita adalah murid atau sisya. We are thinking he is an ordinary man. Dan kita berpikir bahwa guru kita adalah manusia biasa, orang biasa. Therefore we are not becoming real disciple. Karena itu kita tidak pernah menjadi murid dalam arti yang sebenarnya. If we are not the real disciple, how we get chastisement, punishment from Guru? Kalau kita tidak menempatkan diri kita sebagai murid dalam arti yang sebenarnya, bagaimana kita bisa diperbaiki oleh guru? Bagaimana kita bisa diberikan disiplin oleh guru? We see Guru in our material eyes. Dan kita hanya melihat guru dengan mata material kita saja. If we will see Guru in material eyes, we will see he is just like us. Dan jika kita hanya melihat guru dengan mata material kita saja, maka kita melihat guru aja, tidak beda dengan diri kita And saja. this way we are committing offense. Dengan cara seperti ini kita telah melakukan guru aparat, telah melakukan kesalahan pada guru. So we take the initiation and we engage ourselves in self-gratification. Kita telah menerima diksa, menerima karunia dari guru, dan kita menyibukkan diri kita dalam kegiatan untuk kepuasan indria. If someone has taken Diksha, Jika seseorang telah menerima diksa, he will try to give up his self-gratification. maka dia harus mencoba untuk meninggalkan segala keinginan untuk kepuasan indrianya. He will not take an intoxication. Dia tidak akan pernah mau mabuk lagi. He will follow four regulative principles nicely. Dia akan berusaha untuk mengikuti 4 prinsip dengan baik sekali. He will not go for collecting so much money. Dia tidak akan berusaha untuk mengumpulkan banyak uang. He will not go to collect his pratishtha, then veneration. Dia tidak akan berusaha untuk mendapatkan kedudukan, nama baik dan harga diri. This type of things are always attracting us. Dan hal-hal seperti inilah yang selalu menarik perhatian kita. So we are following that. That is Maya's. Dan kita sedang mengikuti hal itu, karena itulah kita sedang di bawah pengaruh maya. So you do not know what is Atma's eternal duty.
Dan karena itu kita tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban kekal daripada atma dan pada jiwa. So we have to discuss about Atma. Karena itulah kita harus mendiskusikan tentang atma, tentang jiwa ini. When we will discuss about Atma, we should know what is Atma is. Dan ketika kita ingin mendiskusikan tentang atma, kita harus tahu apa itu atma. So one has to get this knowledge about Atma. Dan kita harus mendapatkan pengetahuan tentang atma. What is the meaning of Atma? The word Atma, what is the meaning of this? Apa arti kata atma itu? Atma means I. Atma artinya aku, saya. So this Atma or I, if we will consider that this is real Atma, I am real Atma, then first of all, we should give up everything, this material considerations coming up here in this material world. Ya. Jadi kalau kita masih menganggap atma itu adalah diri kita sendiri, maka pertama kita harus meninggalkan konsep kehidupan material kita. What we see in this material world, Apa yang kita lihat di dunia material ini? gross body. Di dunia material kita hanya melihat badan kasar saja. We are not able to see the Atma. Kita tidak mampu melihat keberadaan atma di dalam diri. And we know gross body is made out of 5 gross elements. Dan kita tahu pula bahwa badan material kita ini, badan kasar ini hanya terbuat dari panca mahabhuta. Kita, tej, marutubem. Bumi, air, api, udara, dan ruang ataupun akasa. This gross body we are thinking that is I. Dan kita berpikir bahwa badan inilah sebagai diri saya. When this type of realization will come, Dan ketika keinsapan seperti ini yang muncul, kesadaran ini yang muncul, we give all types of pleasure to our body. maka kita akan berusaha untuk memberikan segala kepuasan kepada badan kita sendiri. And we are always engaged in how we get nice food, nice dress, nice place to stay, all these things. Dan kita akan selalu menuntut dan menginginkan bagaimana saya bisa mempunyai di tempat tinggal yang indah, yang baik, makanan yang nikmat, kasur yang empuk, istri yang cantik dan sebagainya, pakaian yang mewah dan sebagainya. Sarira madhyam khaludharma sahara. Sarira Madhyam khaludharma sahara. First thing is sarira. Yang pertama yang kita pikirkan adalah sarira. Kita memikirkan badan kita. So this is becoming our dharma or duty. Dan ini menjadi dharma kita yang utama, menjadi kewajiban terpenting kita. How to make our body nice. Bagaimana kita membuat badan kita ini menjadi baik. This is not Atma. Ini bukan disebut sebagai atma budi. When we are saying that gross body is I, Ketika kita berpikir dan menyebutkan bahwa badan kasar ini adalah diri kita, diri saya, then we suffer here. maka kita akan menderita di sini. Some they are saying this body is perishable, so why you will say I am this body? Dan juga banyak sastra sudah mengatakan bahwa badan ini akan setiap saat bisa mengalami kehancuran. Mengapa kita mengatakan bahwa badan inilah diri saya, badan inilah diri saya? They have little consciousness, therefore they are thinking, I means my mind. Dan kemudian jika dia tidak berpikir lagi bahwa badan kasarnya adalah dirinya, maka kemudian dia berpikir lebih halus bahwa pikirannya adalah dirinya. So Stula Sarira and Sukma Sarira together, they think that is I. Dan kemudian di dua badan ini, yaitu badan kasar dan badan halus, kita menganggap bahwa kedua hal ini adalah diri kita. When we are thinking subtle body is I, Dan ketika kita berpikir bahwa badan halus ini sebagai diri kita, so we are engaged in philanthropic works or welfare. maka kita kemudian menyibukkan diri kita dalam berbagai kegiatan saleh. So that way we are trying to make our mind peaceful.
Dengan cara seperti itu kita berusaha untuk menjadikan pikiran kita menjadi tenang dan damai. And we try to take care of our subtle body. Dan kita berusaha untuk menjaga ya pikiran kita, badan halus kita ini. So that time we think that I myself should not be within this gross body. Dan ketika itu orang akan berpikir bahwa diri saya hendaknya tidak terlalu lama ataupun tidak berhubungan dengan badan material We ini. should expand our I-ness. Maka kita harus memperpanjang ya konsep aku ini. That time we think that we should make our heart broad. Dan ketika itu kita akan berpikir bahwa akan membuat hati kita menjadi lebar, menjadi besar, berbesar hati. Such as we should go for paropakar, means Dan ketika itu doing kita good to others. akan melakukan berbagai kegiatan saleh, yaitu untuk memberikan kebaikan pada orang lain. We should serve, we should give seva to different gross bodies. Dan kita hendaknya ya selalu berpikir bagaimana saya dapat melakukan kegiatan saleh, kita dapat memberikan kebaikan kepada badan-badan yang lain. We should open a charitable dispensary. Ya, kemudian kita akan mengeluarkan uang untuk berdana punya Seva ashram. ataupun membuat sewa asram untuk pelayanan Reformation of society. ataupun mereformasi masyarakat. Bringing independence to our country. Ya, berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk negara kita. So this is needed. Dan inilah yang diperlukan oleh pikiran. We'll give food to some poor people. Ya, kita ingin memberikan makanan kepada orang-orang miskin. This way we engage ourselves. Dengan cara seperti inilah kemudian kita menyibukkan memberikan aktivitas kepada badan kita ini. So for that purpose, we'll have to get some education. Untuk itu, untuk melakukan semua kegiatan seperti itu, kita harus menuntut beberapa jenjang pendidikan. Otherwise, how can we do all these things? Jika tidak demikian, bagaimana kita dapat melakukan semua hal seperti itu? So that time this becomes our duty. Dan ketika itulah semua hal ini akan kita menyebut inilah kewajiban saya, ini menjadi kewajiban kita, ini menjadi dharma kita. When we are thinking gross body and subtle body is I, Ketika kita berpikir bahwa apakah badan kasar ataupun badan halus ini sebagai diri kita, that time this type of activities become our own activity, own duty. maka ketika itu pula segala kegiatan yang berkaitan dengan badan ataupun dengan badan halus kita, dengan pikiran kita, itu yang sebut kita sebagai dharma. But Shruti Shastra is not saying a gross body or subtle body is Atma. Tetapi sastra ataupun Shruti Sastra tidak pernah mengatakan bahwa badan kasar ataupun badan halus ini sebagai diri kita yang sejati. So what is this gross and subtle body? Apa ini badan kasar dan badan halus ini? This gross and subtle body is the material designation only. Ya, dan badan halus dan badan kasar ini hanyalah merupakan sebutan-sebutan material belaka. Atma Avinasi. Atma is not perishable one. Ya, sedangkan atma avinasi, artinya atma, sang roh, sang jiwa itu tidak pernah bisa Oh, dihancurkan. parivartana sila. Unchangeable. Ya, dan disebut badan halus ataupun apa, atma ini tidak pernah berubah. Dia bersifat kekal. But body is changing. Tetapi badan selalu berubah. Body is getting perished. Badan ini setiap saat mengalami kehancuran. Mind is changing. Pikiran juga selalu berubah. So by mind we are quarreling with others also. Dan karena pikiran kita juga bertengkar dengan orang lain. So if there will be a little bit lack of our sense gratification, we quarrel with others. Jika ya kekurangan untuk kepuasan indera-indera kita,
maka kita segera akan bertengkar dengan orang lain. Every moment we are observing that the mind is changing. Kita setiap saat juga jika kita perhatikan, setiap saat pula pikiran itu berubah. There is body is changing. Badan juga selalu berubah. So newly born baby, when that baby will become 5 years old, his body is different. Ya, seperti halnya ketika bayi lahir dan kemudian bayi yang sama kemudian tumbuh berkembang menjadi anak balita, anak 5 tahun umpamanya, badannya sudah berubah. When he will be 18 years old, again his body is changed. Ketika umurnya sudah 18 tahun, badannya juga sudah berubah lagi. When he will become 50 years old, then body is changed. Ketika umurnya sudah 50 tahun, badannya sudah berubah lagi. When he will become very old, his body will be changed. Dan ketika sudah umurnya menjadi sangat tua, ya lebih berubah lagi. Our mind is so like that. Pikiran kita juga seperti itu. Every moment the mind is changing. Setiap saat pikiran itu berubah. Very early morning mind is different. Pagi-pagi sekali waktu kita baru bangun, pikiran adalah sesuatu hal. Noontime mind is different. Ya, siang hari pikiran juga beda. Night time again mind is different. Dan malam hari pikiran juga beda lagi. So there is difference in mind. Tidak, karena itu selalu ada perbedaan di dalam pikiran. So this sthula, gross and subtle designation of mind, I, is covered up real I. Jadi sebutan-sebutan material ya, yang berkaitan dengan badan kasar dan badan halus ini yang menyebabkan kita mengembangkan ego palsu ataupun menganggap bahwa badan kasar dan badan halus ini sebagai diri kita sendiri. Inilah yang kesadaran inilah yang menutupi kesadaran kita yang sebenarnya sebagai atma ataupun jiwa. This type of I-ness and my-ness is not giving the real vision. Konsep daripada aku dan milikku secara material ini tidak pernah memberikan pandangan yang benar pada diri kita. We'll go to paddy field Seperti contohnya ketika kita pergi ke sawah. and some type of, just like paddy plants, some other plants growing with paddy plants. Ya. Ketika padi itu yang sudah ditanam tumbuh dan kemudian kita melihat ada tanaman yang lain tumbuhnya seolah-olah seperti padi. If from the distance we'll see, it looks like paddy plants. Dan dari kejauhan kita melihat itu adalah seperti tanaman padi. But actually this is not paddy plant. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah tumbuhan padi. It will be happy that, oh, we have grown so much paddy this time, but actually we will not get any paddy because that is not paddy. Dan kemudian kalau kita merasa senang, sekarang saya mempunyai banyak padi gitu. Tetapi akhirnya ya, setelah pada saatnya panen, kita bukan memanen padi, ya, ternyata kita tidak mendapatkan padi. Which is a really paddy plant, we should take it out. Dan apa yang kelihatannya seperti tanaman padi yang berbeda dengan tanaman padi yang sebenarnya, itu harus segera kita cabut. Then we can say this is paddy field. Barulah kita dapat mengatakan bahwa kita mempunyai sawah di taman yang penuh dengan padi. So there is unconsciousness and consciousness. Kemudian berikutnya ada pula istilah kesadaran dan yang bukan kesadaran. So unconscious and conscious both together we are saying that is I. Dan kemudian kesadaran dan yang bukan kesadaran, ya kedua-duanya kita sebut sebagai diri kita. But the real consciousness is different. Tetapi kesadaran yang sebenarnya adalah berbeda pula. Real consciousness, I is Atma, soul. Jadi kesadaran yang sebenarnya adalah aku ini adalah roh, adalah atma. Not body, not mind. Bukan badan, bukan pikiran. If I will become my mind, so what is I and not? Why that type of thought is coming to our mind? If I will think that I is my mind,
Jadi jika kita berpikir bahwa aku ini, bahwa pikiran ini adalah diriku, can mind discuss about Cetana Dharma consciousness? dapatkah pikiran ini mendiskusikan tentang cetana, tentang kesadaran yang murni itu? Because mind is not Cetana Shiva, mind is not consciousness. Karena pikiran itu sendiri bukan makhluk yang berkesadaran. So it has got unconsciousness mixed with unconsciousness. Jadi karena itu yang tidak sadar telah bercampur dengan yang sadar. So therefore mind is not able to see Atma, which is consciousness. Karena itu pikiran tidak mampu untuk melihat sang Atma yang merupakan makhluk yang berkesadaran. Atma vastu is nitya vastu, eternal. Karena itu Atma itu adalah nitya wastu ataupun objek yang kekal. It has no change at all. Dan Atma itu sama sekali tidak pernah berubah. It is not perishable. Dan Atma itu juga tidak pernah bisa dihancurkan. If mind is nitya vastu, mind is eternal one. Jika memang pikiran itu adalah bersifat kekal, If mind will be Atma, maka pikiran itu menjadi Atma. so why I am one time foolish and one time very learned one? Dan kenapa jika pikiran itu memang diri kita yang mempunyai kesadaran, kenapa kadang-kadang pikiran itu bersifat bodoh dan kadang-kadang pikiran itu kelihatan sangat cerdas sekali? Why one time I am sleeping and one time I am awakening? Dan kenapa kita kadang-kadang tidur, kadang-kadang kita tersadar, kadang-kadang bangun? So Atma is nothing acetana. Acetana means unconscious. Ya karena itu pikiran itu bukan Atma, bukan yang mempunyai kesadaran. So what is Atma's duty? Dan kemudian berikutnya apa yang menjadi kewajiban daripada Atma itu sesungguhnya? Atma's duty is to serve Paramatma. Kewajiban daripada Atma itu adalah untuk melayani Paramatma. There is no other any duty left for Atma. Tidak ada kewajiban yang lain yang tersedia untuk sang Atma. So because we are not conscious being, Jadi karena kita bukan makhluk yang berkesadaran, because we are misusing our duty, dan juga karena kita telah menyalahgunakan kewajiban kita, so therefore we are going to serve perishable one. karena itulah kita berusaha untuk melayani suatu objek yang bisa dihancurkan. We have so much attachment for the perishable one. Kita menjadi begitu terikat dengan badan yang setiap saat bisa dihancurkan. Because our Atma-vritti is in dormant state. Karena Atma vritti kita sedang tertidur lelap di dalam hati. So if you will say Atma-vritti is supta, dormant, that is also not correct. Jadi kalau kita juga mengatakan bahwa Atma vritti ini sedang supta ataupun sedang tidur, itu juga tidak benar. Atma-vritti means Chetan, consciousness. Atma vritti artinya itu cetana, artinya dia memiliki kesadaran. How can say it is in dormant state? Dan bagaimana kita dapat mengatakan Atma yang mempunyai kesadaran itu dalam keadaan dormant ataupun dalam keadaan tertidur? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur saying, rather one should die taking poison. Ya, lebih baik istilah Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan lebih baik orang bunuh diri dengan minum racun. Still one should not associate with materialistic person. Ya tetap orang seharusnya tidak bergaul dengan orang-orang materialis. One should not associate with the Joshi. Seseorang hendaknya jangan bergaul dengan seorang Yosip. Tahu artinya Yosip? Orang yang terikat dengan kenikmatan hubungan dengan perempuan. Those who are not Hari Sevaka, Hari devotee. Ya, jangan bergaul dengan mereka yang bukan hari sewaka ataupun bukan penyembah Tuhan Sri Hari. They go for bad association. Karena mereka ini semuanya hanya menggandrung kepada pergaulan buruk. They go for Joshi Sangha. Mereka hanya mengejar Yosit Sangha, pergaulan dengan perempuan. They are having boga buddhi. They have to enjoy. Mereka memiliki boga budi, artinya kecerdasan yang digunakan hanya untuk mengejar kenikmatan indria. So therefore, Vishay,
বিষয় অন্য খাইলে মলিন হয় মন। If someone will take food from বিষয়, materialistic person, his mind will be contaminated. Karena itu kalau kita juga makan dari orang-orang materialistik ini, maka kesadaran kita juga akan tercemari. We should not also hate বিষয়. We should not hate Joshi. Dan begitu pula sebaliknya, jangan kita pernah membenci ya para karmi ataupun orang-orang material, dan juga jangan membenci mereka yang terlalu terikat dengan perempuan. We can engage them in Krishna Seva. Kita juga tetap dapat menyibukkan mereka dalam pelayanan kepada Krishna. So, if they will be engaged in Krishna Seva, then they can become also sadhu. Ya. Jika mereka juga disibukkan dalam pelayanan kepada Krishna, maka malah ya berangsur-angsur mereka juga berubah menjadi seorang sadhu. Those who are hating, those who are having attachment towards Joshi, they are saying Maya, 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 Maya. They will be really trapped by Maya. Ya, dan mereka yang membenci para karmi ataupun membenci objek-objek material, kita menganggap oh semuanya adalah maya, maka dia juga nantinya akan terperangkap oleh ya objek-objek material ini. So therefore, our duty is to bring them to Bhagavan Krishna. Karena itu kewajiban kita semuanya sebagai penyembah adalah untuk membawa mereka kepada Krishna. So how to do it? Bagaimana dapat melakukan hal seperti itu? If we will go to Gurudev and listen from here, Jika kita datang kepada Srila Gurudev dan mendengarkan dari beliau without duplicity, tanpa kepalsuan, then we can do it. maka kita kemudian dapat melakukan kewajiban tugas kita yang sangat penting seperti itu. If we are not able to serve Bhagavan Krishna, Jika kita tidak mampu lagi untuk melayani Bhagawan Sri Krishna, so we cannot have enough strength maka kita tidak akan memiliki kekuatan yang cukup to change the mind of others. untuk dapat merubah pikiran orang lain. So therefore we must surrender to Gurudev and listen from him. Ya, karena itulah kita harus berserah diri kepada guru kerohanian dan mendengarkan dengan tulus, dengan serius dari guru kerohanian. Bhagavan Hari is so prakasha, self-manifested one. Bhagawan Sri Hari adalah beliau mewujudkan dirinya sendiri. He is the ocean of mercy. Beliau adalah samudra karunia. If we can develop desire to serve him, Jika kita mengembangkan keinginan untuk melayani beliau, so out of his causeless mercy, jadi atas karunia beliau yang tiada sebabnya, he will let us know what type of he is. ya, maka beliau akan memberikan kita kesempatan untuk mengerti tentang diri beliau sendiri. In other words, he will be manifested before us. He will be manifested before us. Ya, dengan kata lain, maka Tuhan Sri Hari akan mewujudkan dirinya di hadapan diri kita. But those who are bhakta, those who are angels, Tetapi mereka yang digolongkan pada para bhakta ataupun para penikmat, they have gotten this kartutva abhiman, ego, that they are having ego, that they are the doer. dan mereka akan mengembangkan ego ataupun mendapatkan kebanggaan sebagai pelaku dari segala kegiatan. So they are trying to see Bhagavan Krishna or Lord Hari. Dan mereka berusaha untuk dapat melihat Bhagawan Sri Krishna ataupun Tuhan Sri Hari. But with the pride, with the ego, they cannot see Bhagavan. Tetapi dengan dasar kesombongan, dasar keangkuhan seperti itu, dia tidak akan pernah dapat melihat Bhagawan Sri Hari. When they listen from Gurudev, Tetapi jika seseorang mendengarkan dari Srila Gurudev dengan sikap tunduk hati, dengan penuh keseriusan, dengan penuh their perhatian, heart will be pure. maka hatinya akan berangsur-angsur disucikan. That time they will be able to see Bhagavan Krishna. Ketika hatinya sudah tersucikan, pikirannya sudah tersucikan, ketika itu dia mampu untuk dapat melihat Bhagawan Sri Hari.
That means if we are not conscious being, we Itu will not be artinya able to see Lord Hari. jika kita tidak merupakan sebuah makhluk yang berkesadaran rohani, kita tidak akan mampu melihat Bhagawan Sri Hari. So, the Jala, the material one, has no knowledge about Lord Hari. Ya, dan jada ataupun dunia material ini tidak memiliki kesadaran tentang Tuhan Sri Hari. Bhagavan Krishna Hari is a Chaitanya Vastu. Bhagawan Sri Hari adalah Cetana Wastu, adalah objek yang penuh yang berkesadaran universal. If we will not develop our Chaitanya, our consciousness, Jika kita tidak mampu lagi mengembangkan kesadaran kita, cetana kita ini, if we will not make our vision conscious one, jika kita tidak membuat penglihatan kita penuh kesadaran, so how can we see Chaitanya Vastu Lord Hari? bagaimana kita dapat melihat Cetana Wastu Tuhan Sri Hari? If you will not have desire to serve Bhagavan Krishna, Sebaliknya jika kita tidak mengembangkan keinginan untuk dapat melayani Bhagawan Sri Hari, how will see Bhagavan Hari? bagaimana kita dapat melihat Bhagawan Sri Hari? If we become Sevaka, then we can see Satya. Ya, jika kita menjadikan diri kita sebagai sewaka, sebagai pelayan, ya, maka kita dapat melihat ya beliau yang kita layani. If you not become Sevaka, how can you see Satya? Ya, jika kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai pelayan, menjadi pelayan dari Tuhan, bagaimana kita dapat melihat Tuhan? Satya Vastu is Lord Hari. Sevya Wastu itu adalah Tuhan Sri Hari, artinya beliau adalah objek cinta kita, objek dari pelayanan kita. By His causeless mercy, He is. Without Guru's mercy, we cannot serve Krishna. So therefore, when we are going to serve Krishna, we should beg mercy from Guru, then we will be able to serve Krishna. Then where Guru is absent, Guru is there, Krishna is there, both are there. Jadi jangan bingung apa ketika pelayanan apa memikirkan Krishna ataupun memikirkan guru. Ya. Itu mestinya tidak seperti itu. Ya, sebelum kita melakukan pelayanan apapun, kita hendaknya berdoa kepada guru. Karena tanpa karunia guru kita tidak akan mendapatkan pelayanan. Jadi kalau kita sudah berpikir memohon karunia kepada guru, kemudian kita mendapatkan pelayanan, apakah kita selama pelayanan ini kita memikirkan guru atau memikirkan Krishna, itu tidak ada masalah. Ada yang lain? Silakan. Ampun. Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna. Saya punya mungkin pertanyaan ini sangat boros sekali saya menanyakan. Ini apakah mendengar kelas dari seorang guru kerohanian atau membaca buku-buku beliau, apakah itu bisa juga berangsur-angsur mengubah hati kita seperti itu? Karena kita tidak mendengarkan secara langsung seperti itu, hanya lewat HP atau baca buku. Apakah itu juga bisa membuat hati kita berubah berangsur-angsur? Terima kasih. If we not listen straightly from Guru, but we only read the book or his book, or we hear from handphone like that, is that can step by step or gradually can purify our heart? Yeah, some help will be there, some mercy will be there. But try to listen directly from Guru. Jadi ya, pertama yang terpenting adalah kita berusaha mendengarkan langsung ketika guru hadir memberikan kelas atau menyampaikan Krishna kata. Dan setelah itu kalau guru kemudian tidak lagi hadir di hadapan kita seperti sekarang ini, kemudian kita mendengarkan lagi rekaman kelasnya ataupun membaca buku-buku beliau, itu jauh lebih efektif.
Kalau kita belum pernah mendengarkan langsung dari guru, kemudian kita membaca bukunya ataupun mendengarkan dari tape, ya beberapa persen itu dapat membantu kita. Jika kita lebih serius lagi membaca dan mendengarkan, itu akan membuat semangat kita untuk bertemu langsung. Itu sebenarnya. Whenever we get opportunity, you must go and listen from Guru. Ya, kapanpun ada kesempatan, kita harus datang dan mendengarkan langsung dari guru. Guru Darshan will be there. Ya, itulah pada saat guru hadir dan kita mendengarkan seperti tadi jelaskan, dengarkan dengan serius, dengan tunduk hati tanpa kepalsuan. Maka ketika itulah kita mendapatkan guru darshan. What is Guru Darshan? Apa itu guru darshan? Guru will cast his merciful glance on you. Ya, guru akan menjatuhkan pandangannya yang penuh karunia kepada diri kita. And when one will get merciful glance from Guru, Jika seseorang sangat beruntung mendapatkan pandangan penuh karunia dari guru, he will understand what Guru is saying. maka dia dapat mengerti apa yang guru sedang sampaikan. Guru's book is there, you may not be able to understand what Guru is doing. Ya, buku daripada guru mungkin ada di sana, mungkin Anda punya, tetapi mungkin Anda tidak mampu pula untuk mengerti sepenuhnya apa yang disampaikan dalam buku itu. Try to listen from living Guru. Cobalah untuk mengerti dari guru yang secara nyata masih hidup, masih ada. Dan juga dijelaskan di dalam syariat, ketika guru menyampaikan Krishna kata, menyampaikan Krishna Kirtan, itu sabda Brahma yang keluar. Itulah kemunculan untuk manifestasi daripada Tuhan dalam wujud sebagai suara, sebagai sabda Brahma. Ataupun Bhagavatam pun bermanifestasi, kita bermanifestasi pada saat guru menyampaikan Krishna kata itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa beda jiwa mukta? Jiwa mukta, jiwa yang terikat dan terbebaskan. Apa bedanya dengan nitya siddha, roh yang sudah sempurna lahir ke dunia ini dan akhirnya pulang? Jiwa mukta. Jiwa mukta dan nitya siddha. What is the difference between jiwa mukta and nitya siddha? There are three types of jiva. Ada 3 jenis jiwa. One is Nitya Mukta, one is Baddha Mukta, one is Baddha, Nitya Baddha. Ya. Ada 3 jenis jiwa seperti dijelaskan tadi. Yang pertama adalah nitya mukta ataupun nitya siddha yang sepenuhnya selamanya secara kekal dia sudah terbebaskan. Yang kemudian ada yang disebut bada jiwa. Baddha Mukta. Ya. Ya. He was Baddha, Ya. now is Mukta. Ya. Kemudian dilebaskan bada mukta yang sebelumnya dia bada ataupun dalam keadaan terikat, tapi atas karunia guru kerohanian dan karunia dari apa namanya yang secara kekal terbebaskan ataupun para guru kerohanian, mereka kemudian mencapai pembebasan. Ya, kemudian ada yang disebut dengan bada jiwa. Ya, yang secara kekal dia terikat di dunia material ini. Sampai? Itu ada 3, nitya mukta, ya, bada mukta dan nitya bada. Nitya bada artinya secara kekal terikat, bada mukta artinya dulunya terikat dan kemudian dengan mengikuti nitya mukta mereka bisa mencapai pembebasan. Berarti guru-guru kerohanian kita masuk kategori yang mana? So our spiritual master is belong to which category? Mukta. Guru kerohanian adalah pada tingkatan mukta.
Yeah. Ada lagi? Hari Krishna. Di dalam Bhagavad Gita dijelaskan apabila kita sudah memasrahkan diri ke hadapan Sri Krishna, kita tidak perlu lagi menyembah dewa-dewa lain. Apa itu maksudnya? Mohon penjelasan. Yeah. In the Gita, that was mentioned, if we already surrender to Lord Krishna or worship Lord Krishna, we don't need to worship another deva or demigod. What is the meaning of that? All the demigods are Krishna's servant. Semua para dewa adalah pelayan-pelayan dari Tuhan Sri Krishna. Why you are worshipping demigods? Kenapa kita memuja para dewa? To get some material benefit. Ya, pada umumnya orang memuja para dewa adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan material. How much material benefit demigods can give? Seberapa besar keuntungan material yang dapat diberikan oleh para dewa? They have gotten little mercy, and with that mercy they can give some benediction to us. Karena karunia yang diperoleh para dewa juga terbatas, dan karena keterbatasan karunia yang diperoleh oleh para dewa, maka dia juga dapat memberikan karunia yang terbatas pula kepada kita. And by their mercy we cannot go back home back to our head. Dan atas karunia para dewa kita tidak memungkinkan untuk mencapai pembebasan ataupun pulang kembali ke dunia rohani. Time and again we will come back here to this material world. Dengan memuja para dewa atas karunia yang beliau berikan, kita mendapatkan kenikmatan material, dan dengan kenikmatan material itu akan menyebabkan kita terus berulang-ulang lagi lahir di dunia material ini. So those who are less intelligent fellows, they go for demigod worship. Dan di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan orang-orang yang kurang cerdas pada umumnya mereka memuja para dewa. Those are really intelligent ones, they will go for Krishna worship. Maka orang-orang yang cerdas, ya, mereka akan memuja Tuhan Sri Krishna. By Krishna worship, by making Krishna happy, can make all demigods happy also. Ya, dengan memuja Sri Krishna, dengan menyenangkan Sri Krishna, maka semua para dewa juga akan menjadi senang. Why you pour water to the flower, fruit and leaves? Seperti contohnya ketika kita mempunyai sebuah tanaman seperti ini, umpamanya. Kalau kita mau menyiram, apakah kita menyiram setiap ranting, daun dan dahannya? Atau yang paling tepat kita menyiramkan air itu pada akar daripada pohon itu? One should pour water into the root of the tree. Ya, kita harus kalau kita cerdas, kita harus menyiramkan air itu kepada akar pohon itu. Therefore, one should always try to worship Bhagavan Krishna, serve Bhagavan Krishna. Karena itulah setiap orang hendaknya berusaha untuk memuja Bhagavan Sri Krishna, karena beliau adalah akar dari segala semuanya. So everyone will become happy. Jasmin tushta jagat tushta. Ya, dengan kita memuja Bhagavan Sri Krishna, maka seluruh alam semesta terpuaskan. Yasmin tushta jagat tushta. If Bhagavan will become satisfied, whole world will be satisfied. Ya, kalau Bhagavan Sri Krishna terpuaskan, maka seluruh alam semesta terpuaskan. Hare Krishna Guru Maharaj, mohon dikoreksi. Yang pernah saya ketahui bahwa pada saat proses mendengar dari sadhu guru, kita harus memberikan perhatian penuh dalam proses mendengar tersebut. Bagaimana dengan halnya ketika kita mendengar dari sadhu guru, kita melakukan pelayanan yang lain? Misalnya sambil dengar kelas kita buat garland atau sambil masak, apakah itu bisa menimbulkan sebuah kesalahan? So,
he have one question also one. Yeah, please kindly to correct it. If, he had heard that. Yeah, Guru Maharaj also mentioned that when we are here from Guru, we have to hear with rapt attention, with seriousness. So when we are hear from Guru, hear class from Sadhu or Guru, while we do other service like making galan or cooking like that, is that considered as some mistake or aparat? If someone can make garland earlier and come to listen, then it's okay. But some, now it has become a fashion. They will bring flower and come to Gurudev's class and sit down, make garland there. Jadi sebenarnya yang terbaik buatlah garland sebelum kelas dimulai, selesaikan dulu, baru mendengarkan dengan tenang, dengan konsentrasi. Tetapi sekarang sudah menjadi mode, ya. Begitu kelas akan dimulai, mereka sibuk bawa bunga, bawa jarum dan sebagainya. Pada saat kelas berlangsung, mereka buat jalan. In Calcutta temple, when first time I came to Australia with Gurudev, I saw that when class was going on, everyone, they were busy. Somebody is making garland, somebody is making jewelry, cleaning jewelry, somebody is cutting vegetable. Everyone is busy. And Gurudev is speaking. So what is this? Huh? Gurudev was speaking class, class. But they were doing their own activities. Jadi Guru Maharaj juga pernah menyaksikan secara langsung, ya, ketika beliau bersama Guru Dev mendampingi beliau baru kembali dari Australia, kemudian singgah di tempel di Calcutta. Ketika Guru Dev menyampaikan kelas di sana, para penyampaian mendengarkan kelas, tapi semua sibuk dengan urusannya sendiri. Ada yang buat galan, ada yang menusuk perhiasan, ada yang membersihkan sesuatu, ataupun ada yang motong sayur dan sebagainya. Jadi semuanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing ketika sila Gurudev sedang berbicara menyampaikan kelas. Can they listen attentively, class? Ya. Kalau kita sudah melakukan kegiatan seperti itu, dapatkah kita mendengarkan kelas dengan penuh perhatian? That is the mistake of management. Itu adalah kesalahan manajemen. Manager doesn't know how to manage. Itu artinya manajernya itu tidak tahu bagaimana memanage para penyembah dengan baik, ataupun menganggap bahwa kelas itu tidak penting gitu. They should find out separate time for class, where when the devotees are free from seva, that time they can sit down and listen. Karena itu manajerlah yang harus membuat kebijakan. Ya, kapan mereka selesai melakukan semua pelayanan itu, saat itulah kelas itu dimulai supaya mereka bisa konsentrasi, bisa memberikan mendengarkan kelas dengan penuh perhatian. Among 9 types of bhakti, Sravana is the topmost one. Di antara 9 cara bakti, Sravanam itu yang terpenting, yang pertama dijelaskan. If you not listen properly, what you can do? Ya, jika kita tidak mendengarkan dengan cara tepat dan benar, dengan penuh perhatian, apa yang dapat kita lakukan? You should go and listen. Karena itu kita harus memberikan perhatian dan kita harus datang untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. We'll do all activities during the listening time. Dan kita berusaha untuk melakukan segala kegiatan bersamaan dengan kita pada saat kita mendengarkan kelas. Why one cannot do garland before class? Ya, kenapa mereka tidak bisa membuat garland sebelum kelas? Why one not cut vegetable before class? Kenapa mereka tidak memotong sayur-sayuran sebelum kelas? That means they are not giving importance to class. Itu artinya mereka tidak memberikan penekanan penting pada kelas ini, pada
proses daripada mendengar ini. You should always give importance to listen. Kita hendak sebagai sisya, sebagai penyembah, hendaknya selalu memberikan penekanan penting, ya, betapa perlunya kita mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Ataupun menjadi mode pada saat kita mendengarkan, kita sibuk dengan pekerjaan lain. Setelah selesai mendengarkan, ya kita leha-leha, santai-santai, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Gurudev, you mentioned worship. Gurudev, you mentioned worship. Worship. Yeah. Before then you said dormant, Atma is dormant, but this is not so. Atma is dormant, but it's not so. We cannot say this, not dormant. Yeah, we cannot say that Atma is in dormant state, because Atma is most conscious one. If you say that Atma is in dormant state, that is also wrong. That's a mistake. Because Atma is conscious one. Ya. Jadi ini ada pertanyaan, apa itu yang disebut dengan, ya, tadi sudah dijelaskan. Kadang-kadang sastra ataupun, ya, dikatakan bahwa bagi orang yang belum mengembangkan kesadaran Krishna, itu dianggap sebagai atmanya ataupun sang jiwa sedang tertidur lelap di dalam dirinya. Karena itu ada lagu jip jago bangun gitu. Ya. Tetapi kalau kita mengatakan atma itu dalam keadaan tidur, itu juga sebenarnya tidak tepat. Karena atma itu selalu mempunyai cetana, mempunyai kesadaran gitu. Ya. Cuman kesadarannya sepenuhnya material, itu sebenarnya maksudnya gitu. Ada lagi? Tanya. Gurudev said listening without duplicity, Gurudev. Listening without duplicity. Can Gurudev explain the meaning? Niskapara chitta. If one will kapatya, duplicity, he will just act like a listener. It is not listening. Jadi apa yang dimaksudkan dengan istilah listen without, ya, kapatya, artinya mendengarkanlah tanpa kepalsuan gitu. Apa yang disebut dengan kepalsuan itu? Ya, kalau orang, ya, ketika dia mendengarkan disertai dengan kepalsuan, artinya kemunafikan, dia hanya duduk saja di sana, sebenarnya dia tidak mendengarkan apa-apa gitu. Ya, kelas yang dia dengarkan hanya masuk kanan keluar kiri, ataupun kadang-kadang masuk kanan keluar kanan lagi gitu. Ya, tidak ada nyantol sedikit pun di. If someone is just acting that I am listening, but actually he is not listening, then how can we say? Jadi kalau dia hanya berpura-pura mendengarkan, sebenarnya dia pikirannya ataupun perhatiannya pada hal yang lain, bagaimana kemudian dia dapat melakukan pelayanan? In order to serve Bhagavan Krishna, Dalam usaha kita untuk bisa melayani Bhagawan Sri Krishna, we have to listen properly. kita hendaknya mendengarkan dengan cara yang benar. If our listening is okay, then we can serve nicely. Jika kita mendengarkan dengan baik, kita juga dapat melakukan pelayanan dengan baik. Therefore, it is said, niskapara chitta. Without kapatya, without duplicity, without crookedness, one should listen. Ya, karena itu dilasan niskapata cita. Ya, tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan, tanpa kepura-puraan, orang hendaknya dengan penuh keseriusan mendengarkan, dengan ketulusan hati mendengarkan. Dan terlebih dahulu dia harus berdoa kepada guru supaya dia dapat konsentrasi dalam mendengarkan itu. What is Guru's business? Apa kegiatan ataupun pekerjaan daripada guru, usaha daripada guru? Guru is speaking Krishna Katha for what? Ya, guru menyampaikan Krishna Katha untuk apa? He wants that everyone should be engaged in Krishna Seva. Ya.
Guru ingin supaya semuanya menyibukkan dirinya dalam pelayanan kepada Krishna. Guru is giving us teaching how to serve Krishna. Guru memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita dapat melayani Sri Krishna. If you just act that we are listening, but really we are not listening, how can we be served? Jika kita hanya bertingkah saja seolah-olah mendengarkan dan sebenarnya kita tidak mendengarkan, bagaimana kita dapat melakukan pelayanan? Dan juga serawanam itu adalah pelayanan kita yang pertama. Karena itu dasar 9 proses bakti. Itu proses bakti yang pertama itu adalah mendengarkan. Jadi lakukanlah mendengarkan dengan serius, dengan penuh perhatian. Dengan mendengarkan dengan serius, dengan penuh perhatian itu juga sudah sewa. Itu adalah pelayanan yang penting untuk guru kita. Ada lagi? Sudah cukup? Ini aja lah budak. Apa mendengar? Saya sering kali soal mendengar dengan kadang-kadang kita sering kali kita mengantuk itu karena kita kesalahan atau karena kurang latihan atau apa? Mohon solusinya. So many times he said that when he hearing class he become sleepy. It's because what is the cause of that? Because no interest, Karena tidak tertarik. no interest in listening. Ya. Jadi tidak tertarik untuk mendengarkan. Ya. Anything we have interest, we cannot sleep. Kalau kita tertarik pada sesuatu hal, pasti kita tidak tidur. Taking prasad time, we will sleep. Apakah pada saat persat kita tidur? We will not be sleepy at that. Kemudian ada yang pernah banget maaf persadi. Justru pada saat maaf persadi lupa semua. Yang tadinya ribut penuh percakapan begitu maaf persadi lupa semuanya tenang sekarang. Begitu mulai jaya. Krishna Katha is good for soul. Jadi Krishna Katha ini adalah makanan yang terpenting untuk sang roh. When we listen Krishna Katha, we get enough food for our soul. Ketika kita mendengarkan Krishna Katha ini dengan penuh perhatian, dengan keseriusan, tanpa kemunafikan, tanpa kepalsuan, sebenarnya kita sedang memberikan makanan yang cukup untuk sang roh. Sleep is coming. Start. Ya, ketika kita sedang mendengarkan kemudian rasa ngantuk itu muncul, bangun, berdiri. Pernah juga terjadi. Ini pengalaman bersama Sila Guru dia waktu tahun 95. Ya, ada penyimak di Australia ikut mendengarkan kelas. Kemudian di hadapan guru dia ngantuk, disuruh berdiri. Sudah berdiri ngantuk juga. Hei kamu, duduk ngantuk, berdiri ngantuk, gong. Disuruh masak, go to kitchen cooking. Disuruh masak aja, disuruh sama guru. Our experience from that common. Then we last time Guru that came, we hearing class and one devotee Maturana or Adwan or Tapan Misra Prabhu. When he sitting hearing class already sleeping. And then Guru said, hey,
after some time, standing also like this. Then become angry. Go to kitchen cooking. Guru Maharaj is mentioned in the class that if you aren't taking shelter enough, you can't influence others, or you can't help. You mentioned in the class that if you don't get the mercy, or if you don't take shelter enough for yourself, you can't influence other people. Could you explain that a bit more, please? How? Why you are listening? We are listening to the kirtan. That means when we listen Krishna Katha, we will speak to others. If we are not listening properly, we are not taking shelter of the Gurudev, so how can we speak to others? How can we do welfare to others? Tadi di pertanyaan tadi Guru Maharaj menjelaskan tanpa kita berlindung pada kaki Padma Guru, tanpa karunia dari Guru, kita tidak akan bisa meyakinkan orang lain ataupun mengajarkan kepada orang lain. Sedangkan untuk mengajarkan kepada orang lain, untuk mengantarkan mereka menjadi sadar akan Krishna, itu adalah tugas kita, kewajiban kita untuk para karmi dan para yosik. Karena itu tadi saya masih ingat dia menjelaskan jangan membenci para karmi dan para yosik. Ya, bahkan mereka harus disibukkan dalam pelayanan kepada Krishna supaya mereka berangsur-angsur menjadi sadarakan Krishna, menjadi pelayan Krishna. Jadi kalau kita tidak terlebih dahulu berserah diri kepada guru artinya apa? Ketika beliau menyampaikan pelajaran, menyampaikan Krishna kata, kita hendaknya mendengarkan dengan serius, mendengarkan dengan teliti. Kalau kita tidak pernah mendengarkan dari guru kita, apa yang dapat kita sampaikan pada orang lain? Pasti akan disampaikan menurut hemat saya, kira-kira seperti ini gitu kan. Pada mungkin orang begitu. Dan kita tidak boleh menyampaikan kira-kira mungkin. Karena kesadaran Krishna ini adalah ilmu yang paling pasti. Ya. Karena itu mendengarkanlah dengan serius, dengan teliti, sehingga kita mampu untuk menyampaikan dengan cara yang benar dan ya, tepat dan benar. Ya. Tidak mungkin kita bisa melakukan kirtanan tanpa serawanan terlebih dahulu. Karena itu, ya, dan prosesnya adalah serawanan, kirtanan, baru kemudian Wisnu Semaranam, baru kita ingat. Gitu. Oke, betul. Ada Umar. Hare Krishna Gurudev, saya pernah mendengar dalam pelayanan sebelum kita memiliki rasa, kita dapat melakukan dengan kepura-puraan sehingga rasa itu timbul. Apakah itu benar? Lalu dalam proses pelayanan kita di kepura-puraan ini, apakah kita mendapatkan karunia? Yes, when we are doing service, before we get the taste of the rasa, we can do the service with pretending or Duplicity like that. And we can do the service with pretending, yeah, with pretension, without feeling, without rasa. And then we do it continuously, then rasa, the taste will come. Is that correct? Yeah, first when you do some seva, you may not get any rasa, any feeling. Ya, pada awal kita melakukan pelayanan mungkin kita belum mendapatkan rasa ataupun ya, feeling ya, rasanya.
But if you continue to do it, continuously you do it, then you will have some type of rasa, some type of mood will develop, some type of feeling will develop. Ya, dan kalau kita terus melakukan pelayanan itu, maka ya berangsur-angsur perasaan itu akan muncul, rasa itu akan muncul, ya keterikatan akan muncul, rasa bahagia, rasa senang akan muncul. Tapi jangan diisi kepura-puraan gitu. Kalau pura-pura melakukan pelayanan tidak akan pernah menimbulkan rasa gitu. Oke, sudah? Tidak ada lagi? Mau pesan sekarang? Pak Umar. Anggap aja sih Pak. Hare Krishna Guru. Tadi ada disampaikan tentang tanaman padi dan tanaman yang mirip padi. Saya mengidentifikasi bahwa semakin banyak tanaman yang mirip padi yang kelihatan. Misalnya mendengar kelas sambil mengantuk, mendengar kelas sambil buat downline, tidak tertarik dan seterusnya. Kira-kira apalagi tanaman-tanaman yang mirip padi itu yang ada pada diri kami. Terima kasih. In class we will mention about paddy and other plantation look like paddy. So he tried to Identify that the other plantation other than paddy is just like when we are hearing without any attention, or when we are doing service, without any attention, or many other things like that. So, what other thing consider as other than paddy plantation in our heart or something like that? Other desires, sebenarnya yang disebut dengan yang dibandingkan dengan tanaman padi itu adalah keinginan-keinginan yang lain selain keinginan untuk melayani ataupun memuaskan Krishna, yang disebut juga dengan anatta. body, mind, try to please body, mind. So we are not able to see Atma. Ya, seperti keinginan kita untuk melayani dan memberikan kekuasaan pada pikiran, pada badan kita. Ya. When we are seeing our body and mind, we are not able to see Atma. Ya, jika kita terus hanya bisa berusaha untuk memberikan kekuasaan pada pikiran, pada badan kita ini, kita hanya mampu melihat pikiran dan badan saja. Akhirnya kita tidak mampu lagi melihat Atma yang ada di dalam diri kita sebagai diri kita yang sejati. We should go beyond this body and mind. So Karena that we can itulah see Atma. keluarlah dari kotak badan dan pikiran ini. Out of box itu istilah sekarang modernnya. If we are engaged in Deha Bhuti, Mano Bhuti, Kalau kita hanya body's duty for body, duty for mind, then we will not be able to know what is our duty for Atma. Jadi kalau kita hanya terperangkap untuk melaksanakan kewajiban untuk badan dan pikiran saja, manuvriti dan deha berhenti ini, kita tidak memiliki kesadaran rohani, tidak mengerti bahwa diri kita ini adalah Atma atau roh yang kekal. Therefore, the paddy plant, Karena itulah yang dibandingkan dengan tanaman yang seperti tanaman padi itu tumbuh lebih subur daripada tanaman padi. Artinya apa?
keinginan-keinginan yang lain, keinginan-keinginan untuk kepuasan indria, untuk kepuasan pikiran dan badan inilah yang tumbuh subur sehingga padi yang sesungguhnya mati. Ya, ataupun atma menderita di dalam hati kita gitu. Akhirnya pada saat panen kita memanen padi, memanen buah padang. Okay, thank you. Terima kasih banyak. Jai Sri Krishna Kata Ki Jai, Sri Firmananda Sankirtan Mayatnya Ki Jai, Jai Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Gurudev Ki Jai, Jai Guru Maharaj Ki Jai. Segala pujian pada semua penyembah yang ada di Hare Krishna.